Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku di pembelajaran geografi di kelas 11 IPS. Adapun hari ini kita akan mempelajari materi mengenai faktor dan zona interaksi desa dan kota. Sebelum memulai belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita akan mempelajari materi mengenai faktor dan zona interaksi desa kota. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian pada hari ini masih pada menganalisis struktur keuangan desa dan kota, yaitu pada indikator nomor 3 dan 4. Kita akan menganalisis faktor interaksi dan menganalisis zona interaksi desa kota. Oke, kita siap ya untuk belajar. Ya. Faktor dan zona interaksi desa dan kota. Yang akan kita pelajari pertama adalah dari teori Edward Ullmann mengenai faktor terjadinya interaksi. Interaksi desa-kota. Ini adalah pengertiannya ya, hubungan saling mempengaruhi antara wilayah desa dengan wilayah kota yang menghasilkan dampak untuk kedua wilayah tersebut. Jadi bisa saja ini interaksinya antara desa dengan desa, desa dengan kota, dan kota dengan kota. Dan interaksi ini selalu kita lihat dalam keseharian kita, baik yang tinggal di desa maupun yang tinggal di kota. Nah, mengapa sih desa dan kota atau wilayah antar kota dengan kota, desa dengan kota ini terjadi interaksi? Maka menurut teori Edward Ullmann ini ada 3 ya. Wilayah saling melengkapi atau region komplementari, kesempatan intervensi atau intervening opportunity, dan kemudahan perpindahan uang, yaitu spatial transferability. Kita bahas satu persatu ya, faktor dari penyebab terjadinya interaksi antara desa dan kota. Yang pertama region komplementari ya, jadi ini saling melengkapi. Di sini ada gambar wilayah A dan wilayah B, ada interaksi yang kuat antara wilayah ini. Kita lihat keterangannya bahwa wilayah A surplus sumber daya A dan minus sumber daya B, sedangkan wilayah B surplus sumber daya B dan minus sumber daya A. Akhirnya ini terjadi interaksi karena saling melengkapi. Jadi desa dan kota itu jumlahnya banyak sekali, dan setiap daerah pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, yaitu dalam bentuk sumber daya, barang atau jasa. Nah, akhirnya banyak desa dan kota saling melengkapi, seperti pada gambar region komplementari. Kita lihat faktor yang kedua, yaitu intervening opportunity, kesempatan berintervensi. Ya, jadi kesempatan berintervensi ini terjadi karena adanya faktor antara dua wilayah, kemudian ada yang mendorong untuk ikut berinteraksi, akhirnya mengurangi interaksi yang sudah terjadi antar wilayah tersebut. Contoh di gambar ini, wilayah A dan B tadinya saling berinteraksi, saling melengkapi. Kemudian ada wilayah C yang memiliki surplus sumber daya baik yang ada di A dan di B. Akhirnya wilayah C ini melengkapi wilayah A dan melengkapi wilayah B, sehingga interaksi antara wilayah A dan B ini menurun. Nah, wilayah C inilah sebagai intervening opportunity, sehingga terjadilah interaksi wilayah antara A, B, dan C. Faktor yang ketiga, nih, mengapa terjadi interaksi? Itu adanya spatial transferability, kemudahan perpindahan uang. Seperti kita ketahui pada masa sekarang yang serba era digital, kemudian globalisasi, maka kemudahan perpindahan barang atau jasa pada suatu wilayah sangat mempengaruhi interaksi. Kemudahan ini bisa berupa jarak yang lebih dekat, biaya transportasi yang lebih murah, dan aksesibilitas yang lebih mudah ke wilayah tersebut. Ini gambarnya ya, antara wilayah A, wilayah C, dan wilayah B. Ini akan ada kemudahan transferability jika jaraknya lebih dekat, atau biaya transportasi lebih murah dan akses yang lebih mudah. Nah, untuk contoh ini di masa sekarang tidak hanya daerah yang dekat, daerah yang jauh pun bisa mengalami spatial transferability jika terjadi kemudahan. Di antaranya pada saat sekarang adalah
mengenai kemajuan dunia internet, ya, sehingga bisa di kebutuhan-kebutuhan itu kita terpenuhi dari daerah-daerah yang mungkin sangat jauh tempatnya. Kita bisa pesan dengan online dan berbagai macam kebutuhan lainnya. Jadi spatial transferability pada masa ini bentuknya sangat luas. Nah, itulah tiga faktor mengapa terjadi interaksi antara desa dan kota. Sekarang bagian yang kedua, yaitu zona interaksi desa dan kota. Ini menggunakan teori Bintarto, ahli geografi Indonesia. Apa sih zona interaksi desa dan kota ini? Ini adalah ruang atau lokasi tempat berlangsungnya hubungan timbal balik antar objek. Nah, bentuknya bisa interaksi antar desa dengan desa, kota dengan kota, atau desa dengan kota. Ya, jadi beberapa kegiatan, kebutuhan, ya, bisa terpenuhi oleh wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya, sehingga terjadi zona interaksi. Nah, gambarnya seperti ini. Ini zona interaksi menurut Bintarto, yaitu antara desa dengan kota. Bentuknya konsentris. Di pusat ini adalah city atau kota, yaitu inti kota atau urban. Kemudian wilayah duanya adalah suburban, sub daerah kekotaan. Kemudian yang ketiganya suburban fringe, jalur pinggir daerah sub kekotaan. Kemudian 4, urban fringe, jalur pinggir daerah kekotaan. Yang kelimanya rural urban fringe, jalur pinggir desa kota, dan rural atau desa ini yang terakhir. Ini gambarannya suatu zona interaksi, mulai dari yang paling kental wilayah pedesaannya, yaitu rural, sampai yang paling modern, yaitu wilayah city. Ini terjadi interaksi dan terjadi secara bentuk konsentris. Nah, itulah materi yang kita pelajari hari ini, ya, yaitu mengenai faktor mengapa terjadi interaksi antar wilayah dan zona interaksi antara desa dan kota. Untuk menutup kegiatan pembelajaran pada pemaparan materinya, maka di sini Ibu sampaikan refleksi, ya. Apa yang kita pelajari hari ini? Kalian tulis di buku, kemudian apakah perasaan saya setelah mempelajari materi faktor interaksi dan zona interaksi desa dan kota? Nanti diungkapkan ya satu persatu hasil dari refleksi pembelajaran. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari dan membahas dampak dari interaksi desa dan kota. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.